Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Dendi Fadlu Ramadan. Di sini izin menjelaskan atau memaparkan mengenai hasil tugas analisis sampel. Nah, untuk dari jurnal yang saya dapatkan itu ada tiga. Yang pertama, jurnal pertama itu berjudul Determination of Dexamethasone in Unregistered Herbal Weight Gain Using HPLC Densitometry. Nah, yang kedua, jurnal kedua, analisis senyawa golongan kortikosteroid sintetik, dexamethasone dan prednisolon dalam jamu secara kromatografi cair tinggi, kinerja tinggi. Lalu jurnal ketiga itu berjudulkan Analytical Method Validation and Determination of Dexamethasone in Divide Provide Powder using Reverse Phase HPLC. Selanjutnya di sini ada mengenai dexamethasone itu memiliki bobot molekul seberat 392,47. Lalu untuk pemberiannya itu sabuk tablur putih sampai praktis, putih, tidak berbau, stabil di udara, melebur pada suhu kurang dari 250 derajat Celcius disertai peruraian. Lalu untuk larutan agak sukar larut dalam aseton, dalam etanol, dan dioksan, dan dalam etanol. Larut dalam kloroform, larut dalam ether, praktis tidak larut dalam air. Untuk selanjutnya di sini ada ringkasan mengenai jurnalnya. Untuk jurnal pertama itu memiliki matriks. Untuk jurnal ke-1, 2, dan 3 memiliki matriks yang sama yaitu dexamethasone. Lalu untuk preparasi sampel yang pertama itu herbal powder, yang kedua itu jamu tradisional, yang ketiga itu racikan pulveras. Untuk metode analisa yang pertama, artikel yang pertama itu menggunakan HPTLC, yang kedua itu menggunakan KCKT, dan yang ketiga HPLC. Untuk dari kesimpulan jurnal yang didapat, ketiga jurnal yang didapat itu yang pertama, untuk matriknya sama semua. Untuk preparasi sampel, yang pertama herbal powders, yang kedua jamu tradisional, yang ketiga racikan pulveras. Untuk fase gerak yang digunakan pada jurnal pertama menggunakan kloroform dan metanol 1:1, 9:1. Untuk jurnal kedua menggunakan air deionisasi, metanol, asetonitril dengan komposisi 50:30:20. Untuk jurnal ketiga menggunakan metanol dan juga air dengan perbandingan 65:35. Untuk jurnal pertama itu tidak menggunakan kolom, lalu yang kedua itu menggunakan kolom C18 Ilen Zorbak RX C18 6,3 kali 250 mm. Lalu ya, untuk jurnal ketiga menggunakan ACE 5C18 250 kali 4 kali 6 mm. Untuk detektor sendiri, jurnal pertama menggunakan HPLC, jurnal kedua menggunakan spektrometer, spektrofotometer, lalu yang ketiga menggunakan HPLC. Untuk selanjutnya ada LOQ atau LLOQ. Untuk hanya jurnal pertama yang mendapatkan data tersebut, yaitu untuk LOD mendapatkan 9,1932 mikrogram per mililiter. Untuk LOQ-nya sendiri itu sebesar 30 30,6440 mikrogram per mililiter. Untuk kesimpulannya, di sini metode analisis yang paling efektif dari ketiga jurnal tersebut yaitu dengan menggunakan HPLC karena kerja lebih mudah dengan otomatisasi dalam prosedur analisis dan pengolahan data, lalu daya pisahnya tinggi dan merupakan metode analisis yang cepat, peka,
akurat, tepat, reproducible, dan reparatif. Selanjutnya dapat digunakan untuk analisis sampel organik dan juga anorganik, bersifat volatil dan non-volatil, stabil dan tidak stabil terhadap secara thermal. Dan pilihan fasa diam dan fasa geraknya itu luas. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan, paparkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.